Oh pemirsa, kali ini tutup pembahasan terkait Denada, Resa dan mantan istrinya yang saat ini kayaknya masalahnya Resa ini jalan di tempat setelah Denada memberikan pernyataan bahwa Resa ini adalah anaknya. Dan tidak ada tindak lanjut dari kedua orang ini, baik Denada maupun Resa misalnya untuk bertemu dan lain sebagainya. Kita sebenarnya masih menunggu hal itu loh ya. Kita berharap ibu dan anak ini saling berpelukan, saling memaafkan, biar hubungan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah, antara Denada memberikan pernyataan dengan adik Denada yang memberikan klarifikasi yang lebih cenderung membela Denada dan menyudutkan Ibu Ratih. Kemudian muncul juga mantan istrinya Resa yang menuntut anaknya untuk diberikan nafkah. Nah, di sini menjadi saya tanda tanya. Kenapa beruntun sekali ya ada Denada, adiknya, kemudian mantan istri? Apakah semuanya itu sudah dikondisikan untuk itu? Ataukah memang berjalan sendiri-sendiri? Kita lihat di sini. Saya akan menggunakan kartu ini saja ya. Untuk mencari titik terang sebenarnya ada apa sih kok sampai beruntun dalam menyudutkan Resa dan timnya ini? Apakah sudah ada yang mengarahkannya? Occupation, pekerjaan. Ini ada kaitannya dengan pekerjaan Denada. Walaupun Denada sudah memberikan pernyataan bahwa dia mengakui kalau Resa ini anaknya. Nah, tentunya itu harapannya agar dia tidak diboikot, agar dia tetap bekerja. Demikian juga saat adiknya speak up yang lebih cenderung membela kakaknya dibanding Ibu Ratih, ini juga ada kaitannya dengan pekerjaan dari Denada. Hanya saja yang lucu dari pernyataan adiknya Denada ini, kalau kakak saya tanya terkait siapa yang melakukan, kakak saya jadi murung. Nah, kalau Ibu Ratih tahu kenapa Ibu Ratih tidak ngomong? Nah, kenapa malah menyudutkan Ibu Ratih ya toh? Yang lebih tahu pasti siapa pelakunya adalah kakaknya. Kakaknya nggak mau disalahkan, adiknya nggak mau nyalahin kakaknya, malah nyalain Ibu Ratih. Itu sudah konyol sekali, sudah konyol banget pernyataan dari adiknya Denada ini. Mestinya baik Denada maupun adiknya ada ucapan terima kasih pada Ibu Ratih dan keluarganya yang sudah mendidik, membiayai, mengasuh dari bayi hingga usia 24 tahun. 24 tahun itu bukanlah waktu yang singkat. Untuk membesarkan anak sedemikian rupa itu butuh biaya, perhatian dan tenaga yang luar biasa. Tapi tidak satu pun terucap ucapan terima kasih dari Denada maupun Riko pada Ibu Ratih. Ya mungkin mereka sakit hati karena timnya Resa sudah menggugat Denada 7M itu mungkin ya. Dan ternyata yang dikatakan Denada bahwa dia sudah mengakui anaknya itu tidak demi Resa tapi demi pekerjaannya. Demikian juga dari adiknya membela Denada itu juga demi pekerjaan kakaknya karena ada occupation. Dan di prediksi saya yang kemarin ya toh ada simbol serigala berbulu domba. Makanya saya mengartikan jangan terlalu percaya pada ucapan Denada terkait dari pengakuan. Nah, karena itu dilakukan dalam keadaan saat terpojok ya toh. Saat tidak bisa melangkah begini salah begitu salah. Kenapa? Karena sudah terkunci dengan bukti-bukti yang ada tentunya. Ini untuk Denada. Kemudian untuk mantannya Resa. Kenapa mantannya ini speak up di media sosial setelah dia menyatakan bahwa dia tidak ingin disangkut pautkan terkait masalah Resa? Apa yang membuat kemudian dia speak up di media sosial? Karena apa? Ada simbol pembisik, false person. Ada seseorang yang mempengaruhi dari mantan istrinya Resa ini agar bersuara di media sosial. Simbolnya pembisik, mempengaruhi ya. Nah, mempengaruhi ini
Ada tujuan apa? Untuk apa? Apakah untuk mendongkrak nama baiknya atau untuk membela seseorang? Demi sebuah hubungan. Ya, demi sebuah hubungan di sini. Hubungan dengan siapa? Apakah dengan sosok atau gini aja, demi siapa? Oh begini dia. Jadi kartunya ini ada seseorang yang membisiki mantannya Resa ini untuk bicara terkait dari masa lalunya yang sudah pernah saling cinta dan sudah pernah menikah ini untuk diketahui oleh masyarakat, dikarenakan dari pihak Resa dan pengacaranya kan sebelumnya mengatakan bahwa Resa masih bujangan, belum pernah menikah. Nah, jadi di sini ada yang membisiki kamu bicara. Nah, padahal dia mengatakan kalau saya tidak ingin disangkut pautkan. Tapi kemudian kenapa speak up? Dikarenakan yaitu tadi ada yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhinya ini dari keluarga sendiri atau pihak lain. Yang mempengaruhi ini dari keluarga sendiri atau pihak lain. Simbol seorang wanita yang istimewa. Nah, dia, jadi ada yang membisiki dia atas perintah seorang wanita yang istimewa ini. Oh begitu. Jadi sebenarnya bukan dari dirinya sendiri atau niatan dari dirinya sendiri untuk berbicara di publik, tapi karena atas perintah seseorang yang wanita istimewa ini. Apa tujuan wanita ini membisiki dari mantannya Resa ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran. Ada simbol expectation. Pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang sudah memuja Resa, yang sudah berpihak pada Resa agar berbalik arah. Oh, jadi memang sudah ada yang mengkondisikan untuk itu, untuk menyerang balik Resa. Ini sudah kejawab ya, sudah kejawab. Dan untuk karir Resa akan tetap meningkat. Saya memprediksinya kemarin itu sampai prediksi sampai tahun 2027 karirnya masih meningkat. Tapi nggak tahu lagi kalau sampai 28, 29 belum saya prediksi ya. Karirnya akan meningkat dan isu-isu tak sedap ini tidak mampu membuat karirnya menjadi berantakan. Cuman di prediksi saya kemarin itu Resa harus berkata jujur ketika diwawancarai atau diberikan pertanyaan. Jangan sampai melakukan hal yang seperti kemarin itu demi menutupi anaknya dan si mantan ini, pada akhirnya dia akan berkata bohong. Jadi harus jujur di dalam wawancara dan di dalam percakapan apapun biar tidak blunder kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, mengapa Denada setelah speak up terkait dari pengakuan pada Resa kalau Resa anaknya, kemudian konon kabarnya dia pergi ke luar negeri. Mengapa pergi ke luar negeri? Tujuannya apa? Untuk menenangkan pikiran kah? Tujuan ke luar negeri karena apa? Community itu kayak perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang sama. Jadi mungkin dia pergi ke luar negeri untuk bisa bertemu seseorang atau orang-orang atau keluarga yang mensupport dia. Jadi hitungannya juga menghibur diri lah ya, karena masalah yang dipikulnya ini juga terlalu berat. Apalagi saat ini setelah Reza muncul gosip lagi katanya anaknya Denada yang nggak diakui ada berapa gitu. Dan itu tentunya sangat-sangat membuat Denada juga kliang-kliang pikirannya ya dengan adanya isu-isu yang seperti itu. Nah, apakah suatu saat nanti Resa dengan Denada bisa akur? Kalau dari prediksi saya yang dulu kan setelah ada pengakuan apakah Resa nanti bisa berpelukan dengan ibunya dan lain sebagainya, ternyata masalahnya meluas ya toh. Saat pengakuan
yang dikatakan oleh pengacaranya, bukan pengakuan langsung oleh Denada. Prediksinya masalahnya akan semakin meluas dan ini sudah terbukti. Walaupun ada pengakuan dari Denada, ternyata masih jalan di tempat dan masalahnya juga semakin meluas karena nimbrungnya adik Denada, juga nimbrungnya mantan istri Reza. Nah, ini kembali lagi sampai mana tadi? Oh, apakah hubungan Reza dengan Denada selanjutnya bisa membaik? Aduh, simbolnya peti mati. Nah, kalau peti mati kan akhir dari sebuah perjalanan hidup. Tapi peti mati ini juga awal dari sebuah hidup baru. Jadi bisa diartikan hubungan Reza dengan Denada nantinya ya bisa dibilang tetap ada komunikasi, tetap hubungan, tapi kayak sudah mati rasa kayak gitu. Hanya saja semuanya itu tergantung dari Reza dengan ibunya nanti. Kalau sudah tahu terprediksi seperti ini, alangkah baiknya hal ini bisa dihindari. Ya gimana caranya agar hubungan bisa hangat dan lain sebagainya. Tapi ya susah juga karena saat ini dari pengacaranya Reza masih melanjutkan perkaranya di pengadilan terkait dari hubungan Reza dengan ibunya ini ya. Jadi masih runyam masalahnya ini, belum ada titik yang gimana gitu, walaupun si Denada sudah mengakui tapi hubungannya dengan Reza seperti peti mati. Yang namanya prediksi teman-teman hanya sebagai untuk mawas diri. Ya ibaratnya kalau kalian jalan ke gunung, ada rambu-rambu, oh di sini ada jurang, harus hati-hati dalam mengendarai. Demikian juga untuk tarot ini. Di sini lebih ke arah agar kalian mengetahui jalan hidup yang akan dilalui nanti seperti apa. Nah, kalau sudah hati-hati tentunya hal-hal buruk kan harapannya bisa dihindari seperti itu. Jadi yang namanya tarot itu tidak selalu harus terjadi ketika kalian berupaya, berusaha agar bisa melewati masa-masa sulit. Jadi jangan parno kalau ada tarot yang memprediksi kalian begini-begini, jangan terlalu parno. Tapi waspadai untuk bisa menghindari hal-hal yang kurang baik itu. Demikian juga di dalam kartunya Reza dengan Denada, ini simbolnya hubungannya yang mati rasa. Tapi kalau ada keinginan untuk memperbaiki ini, yang mati rasa ini, biar hangat kembali hubungannya, tentunya baik Reza maupun Denada harus ada usaha-usaha gimana caranya untuk bisa mencairkan suasana agar hubungan yang seperti peti mati ini tidak sampai kejadian. Itu pesan saya ya.